dilatih untuk mengenal daerah lingkungan sekitar, dilatih untuk mengatasi sebuah permasalahan. Makanya kalau kami orang-orang sosial sangat bangga dengan prinsipnya pegadaian. Tapi kadang masalah itu kita buat menjadi sebuah anugerah. Ketika Anda dibilang cantik, jawab aja, jangan langsung bilang terima kasih. Kak, cantik itu mahal gitu ya. Cantik itu nggak ditanggung sama BPJS. Jadi sekarang ini baru dibelanjain bakso harga 5.000, 10.000. Diposting malah live streaming ya. Ya. Bikin caption, kaulah calon imamku yang terbaik gitu ya. Jangan harapkan kesetiaan dari laki-laki, karena laki-laki itu tidak dituntut untuk setia, tapi laki-laki itu dituntut untuk bertanggung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini kita melanjutkan kuliah kita di pertemuan yang kedua, di mana kemarin kita sudah melakukan pertemuan pertama, yaitu mengenai kontrak perkuliahan. Nah, berarti sekarang kita akan lanjut ke pembelajaran kita, yaitu mengenai konsep dan tujuan dan ruang lingkup IPS. Nah, adik-adik bisa mengamati gambar yang di depan. Sekarang isinya pemikiran kita sudah mulai berubah. Mungkin adik-adik bisa mengamati. Nah, sekarang jika keluar pertanyaan seperti ini, apa yang adik akan pikirkan? Ya, coba mungkin salah satu dari adik-adik di sini, apa pemikiran kalian ketika melihat gambar ini? Pelanggaran. Ya? Pelanggaran. Terus yang lain? Ya, tidak taat aturan. Ya. Baik. Nah, jadi maksudnya di sini dalam ilmu sosial ini kita belajar untuk berpikir positif. Belajar untuk berpikir positif dan berpikir yang kritis. Sehingga ketika kalian melihat gambar seperti ini, jangan pikiran kita negatif, melanggar lah macam-macam, tapi minimal pemikiran kita, oh ternyata orang ini kreatif loh. Coba bayangkan berapa? Ya, berapa isinya? Ya, belum ini sampingnya. Ya. Nah, berarti sekarang bisa enggak arah pemikiran kalian ke hal yang positif? Nah, berarti sekarang mari kita belajar IPS ini supaya kita melatih pemikiran kita ke arah yang positif. Baik. Nah, sehingga nanti si kecilnya juga menuntut kalian untuk kritis. Nah, sekarang kita lanjut ke IPS ini. Jadi istilah IPS ini resmi mulai digunakan di Indonesia sejak tahun 1975 dengan istilah sosial study ya. Yang dipelajari dalam IPS itu berkenaan dengan gejala dan masalah kehidupan dalam masyarakat. Karena biasanya kalau kita mengkaji ilmu sosial itu sangat erat kaitannya dengan masyarakat. Jadi kita tidak akan mengkaji angka-angka lagi kayak menghitung, membuat rumus, karena di sini kita akan mengkaji berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Jadi secara umum objek kajian kita di dalam ilmu sosial itu ialah masyarakat. Baik.
Kita lanjut. Pengertian IPS. Jadi pengertiannya sekarang kita jelaskan, bukan berarti pengertian itu seperti yang tadi. Pengertian IPS apa? Ilmu pengetahuan panjangan ya, singkatan. Nah, jadi di sini Sanusi tahun 1996 mengatakan bahwa IPS itu merupakan disiplin ilmu pengetahuan sosial yang bertaraf akademis dan biasanya dipelajari pada tingkat perguruan tinggi dan makin lanjut makin ilmiah. Jadi misalnya kalau kita mempelajari IPS ini semakin tinggi, maka pemikiran kita akan semakin ilmiah. Istilahnya pemikiran kita masuk akal. Nah, kemudian Trianto juga mengatakan IPS itu merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Nah, sekarang dari semua definisi itu berarti kita dapat menyimpulkan bahwa IPS itu, yang kalau ditanya apa itu ilmu IPS, nah setelah kita baca semua definisi dari para ahli itu, sehingga kita bisa menyimpulkan kalau IPS itu perpaduan dari beberapa disiplin ilmu sosial yang mempelajari mulai jenjang pendidikan dasar sampai jenjang pendidikan tinggi. Coba dulu yang SD, pasti kalian belajar IPS. Ya, pada umumnya kan kita IPS relatif sudah mulai bagaimana sudah mulai berkehidupan di dalam masyarakat, dan kemudian kita sudah dilatih untuk mengenal daerah lingkungan sekitar, dilatih untuk mengatasi sebuah permasalahan. Jadi kenapa kita mempelajari IPS itu? Jadi ya, IPS itu merupakan pelajaran yang sangat penting karena dengan belajar IPS dapat membimbing siswa beradaptasi dalam lingkungan sosialnya, seperti yang tadi bisa apa katanya berinteraksi bisa. Nah, kemudian dapat membantu siswa dalam menghadapi masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat dengan lebih bijaksana. Makanya kalau kalian ada masalah, biasanya kalian lakukan apa? Ya, subjek status. Kalau kalian lebih bijaksana menghadapi masalah, bukannya update status ya kalau ada masalah, tapi ngaji. Ya. Berarti tuh kalian menghadapi masalah bukan dengan cara yang bijaksana, tapi mulai sekarang mari belajar untuk ke arah yang lebih bijaksana. Kalau ada masalah, ngaji, kita hadapi masalah itu, karena dengan adanya masalah itu kita akan bisa belajar untuk menjadi orang yang berpikir dewasa. Jadi apa tujuan kita mempelajari IPS? Tadi kan pertanyaan umumnya, kenapa kita mempelajari IPS? Nah, sekarang tujuan mempelajari IPS. Ya, pertama apa? Membekali peserta didik dengan pengetahuan sosial yang berguna dalam kehidupan kelak di masyarakat. Nah, kedua, membekali peserta didik dengan kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun alternatif pemecahan masalah sosial. Nah, ini yang paling penting. Jadi ketika kalian menganalisis sebuah permasalahan, yang paling penting itu adalah bagaimana cara adik-adik itu supaya masalahnya itu tidak akan menimbulkan masalah baru lagi. Seperti yang tadi ya, kalaupun kalian bahagia, cukup kalian yang rasakan, jangan diposting. Karena kebahagiaan itu bukan untuk dipamerkan ya, tapi kebahagiaan itu untuk dirasakan. Nah, itu kalau pemikiran kita secara ilmu sosial, karena beda hitungan orang ilmu alam dengan ilmu sosial beda. 1 tambah 1 kalau ilmu matematika berapa? 2. Kalau orang sosial 1 tambah 1 bisa saja hasilnya setengah. Kenapa bisa setengah? Karena itulah data berpikir kritisnya. 1 penakut plus 1 penakut sama dengan setengah pemberani. Buktikan aja, coba kalian ngaji, pulang jam 9 malam sama perempuan. Saya yakin perempuan penakut, yang satunya juga penakut, berarti setengah pemberani. Tapi ingat, kita akan fokus di sini sama mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun alternatif pemecahan masalah sosial. Jadi ketika kita membicarakan masalah, karena ini IPS ini selalu berkaitan dengan masalah. Coba apa itu masalah?
masalah itu ialah harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan ya. Harapan kalian apa? Berjodoh, tahu-tahunya apa? Kalian jadi tamu undangan. Itu masalah. Masalahnya di mana? Ya, kalian terlalu percaya terhadap apa? Nasib kalian sendiri tanpa kalian melakukan sebuah ikhtiar. Ya. Selanjutnya, membekali peserta didik dengan kemampuan berkomunikasi dengan sesama warga masyarakat dan berbagai bidang keilmuan serta bidang keahlian. Nah, terus selanjutnya, membekali peserta didik dengan kemampuan mengembangkan pengetahuan dan keilmuan IPS sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat atau ilmu pengetahuan dan teknologi, atau minimal kalian dididik supaya jangan jadi orang yang katrok lah kalau bahasa kerennya. Nah, kemudian di sini membekali peserta didik dengan kesadaran sikap mental yang positif dan keterampilan sosial. Nah, seperti tadi mental yang positif, jangan mental kalian mental yang negatif atau pemikiran yang negatif. Belajar sekarang untuk lari ke arah pemikiran yang positif. Ya, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Ada, silakan. Tadi kan salah satu tujuan dari IPS itu kan membekali peserta didik dengan kemampuan menganalisis salah satunya. Tadi Bapak bilang kalau ada dua jenis penganalisisan. Yang pertama itu kualitatif sama deskriptif gitu Pak. Apa yang dimaksud dengan itu Pak? Ya. Coba dijelaskan. Baik, mungkin ada yang lain lagi atau kita jawab satu-satu dulu ya. Jadi itu sebenarnya tidak jauh beda ketika kita berbicara kualitatif dengan deskriptif. Itu tetap sama-sama kita akan mendeskripsikan. Kita tidak akan menghitungnya dengan angka-angka. Maksudnya begini, kita tidak akan memakai instrumen ataupun memakai sebuah rumus-rumus nanti untuk menganalisis hal tersebut. Cukup pakai instrumen, observasi, wawancara, dan dokumentasi itu sendiri. Tapi dokumentasi itu bukan berarti kalian foto-foto ya, bukan. Tapi dokumentasi itu ada dokumen real yang mampu untuk mengatasi sebuah permasalahan yang ingin adik-adik akan cari itu sendiri. Ya, silakan uftinya yang satu. Kalau Bapak jelaskan tadi, karena kita jurusan PDM ya Pak, bagaimana cara kita untuk menerapkan konsep IPS yang tadi itu untuk anak-anak didik kita nantinya? Nah, saya sangat berharap kalian akan bertanyanya seperti itu tadi juga ya. Karena kenapa? Memang ini yang mata kuliah kita pembelajaran IPS MI atau SD sekolah dasar ya, sekolah tingkat dasar. Jadi bagaimana cara menerapkannya? Pertama, latih peserta didik kalian supaya berpikir yang kritis dengan cara ajar bagaimana caranya bertanya. Latih peserta didik kalian bagaimana lo caranya supaya bisa mampu memecahkan sebuah masalah kecil. Misalnya ketika dia main apa namanya yang sekarang itu ya, tiba-tiba ada temennya yang ambil. Hanya apa? Yang biasanya kalau masalah seperti itu dia selesaikan, dia pulang lapor sama ibunya. Tapi sekarang konsep kalian berbeda. Ya, konsep kalian akan berbeda. Bagaimana caranya? Cukup melapor ke guru, silahkan atasi, minta dia dengan baik-baik. Ternyata mengatasi masalah tidak harus melapor ke orang tua ataupun masalah-masalah yang lainnya. Atau ada siswi atau siswa besok pas ada ditemuin saking kena bandelnya dia sering robek buku temannya, ajar bagaimana caranya bertanggung jawab. Minimal suruh dia ganti buku yang udah disobek. Jadi bukan berarti pakai yang atau pakai apa. Jadi minimal bagaimana cara mengatasi sebuah permasalahan. Nah, baik kalau gitu kita habiskan pembahasannya. Ruang lingkup kajian IPS ini sudah kita bahas tadi. Ya, pada umumnya
substansi materi ilmu-ilmu sosial itu yang bersentuhan dengan masyarakat. Jadi apapun yang kita bahas di dalam ilmu sosial itu wajib dan pasti akan bersentuhan dengan masyarakat. Bukan berarti kalian harus saling sentuh, tidak gitu. Minimal ada kaitannya dengan masyarakat. Nanti nih yang cowoknya salah persepsi. Oh ada, tadi mata kuliah saya di IPS mengajarkan kita harus bersentuhan dengan masyarakat. Takut dia datang ke Aspuri gitu ya. Ya bukan begitu ya, minimal bagaimana caranya kita berkaitan dengan masyarakat itu sendiri, bukan berarti harus bersentuhan. Nah, ialah masalah dan peristiwa sosial tentang kehidupan masyarakat, tetap fokusnya kepada sebuah masalah sosial. Makanya kalau kami orang-orang sosial sangat bangga dengan prinsipnya Pegadaian. Apa Pegadaian? Menghadapi masalah tanpa masalah. Dengan orang sosial, mencari masalah adalah masalahnya ialah mencari masalah gitu ya. Makanya dalam kita ilmu sosial itu, ketika tadi kita sebut masalah gejala masalah itu, ya bukan berarti kita senang nyari masalah gitu, tapi kadang masalah itu kita buat menjadi sebuah anugerah, ya kita buat menjadi anugerah, sehingga pemikiran kita itu simpel, pemikiran kita itu kritis, pemikiran kita itu udah kita analisis dengan baik, sehingga nanti pas pengambilan keputusan kita ambil dengan bijak. Makanya jika ada laki-laki yang mengatakan kalian matre sebagai perempuan, jawab secara masuk akal. Caranya bagaimana? Seperti yang tadi. Ketika kita bahas berpikir kritis itu, oh ketika Anda mengatakan saya matre, tahu ndak Anda sekarang harga make up sudah naik gitu ya. Padahal Anda bangga ketika ngelihat saya cantik gitu ya. Ketika Anda dibilang cantik, jawab aja, jangan langsung bilang terima kasih. Kak, cantik itu mahal gitu ya. Cantik itu nggak ditanggung sama BPJS. Jadi sekarang pemikirannya adik-adik sudah mulai mengarah kepada arah yang lebih positif. Itu yang terutama, karena di sini kita dituntut untuk bagaimana pemecahan sebuah permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Walaupun ada masalah, belajar untuk mengatasinya. Jangan ketika ada masalah, kerjaan kalian update status. Ya, makanya sering saya bilang sama adik-adik, bahagia itu bukan untuk dipamerkan, tapi bahagia itu untuk dirasakan. Yakin aja orang yang sering posting kebahagiaan itu dia ingin butuh pengakuan kebahagiaan dari orang lain. Orang yang betul-betul bahagia jarang memposting kebahagiaannya itu. Karena apa? Karena mereka merasakan. Ini baru dibelanjain bakso harga 5.000, 10.000. Diposting malah live streaming ya. Ya. Bikin caption, kaulah calon imamku yang terbaik gitu ya. Jadi baru dia itu terbaik ketika kalian memberikan kalian itu sebuah tanggung jawab yang baik kepada kalian, baik secara ekonomi, baik secara hal-hal yang lain. Karena apa? Jangan harapkan kesetiaan dari laki-laki, karena laki-laki itu tidak dituntut untuk setia, tapi laki-laki itu dituntut untuk bertanggung jawab. Ya, kalau sudah seperti itu kita cukupkan aja pertemuan kita untuk kali ini. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan.